Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan semacam dialog imajiner. Saya menyampaikan pesan ini kepada langsung Alhamdulillah Bapak Sumardiansyah Perdana Kusuma yang kebetulan sering kita tag beliau dalam pesan-pesan kita tentang nasib guru non sertifikasi, dan alhamdulillah kita dipertemukan oleh kebetulan. Jadi beliau menyambut harapan dari beberapa anggota guru non serdik yang kebetulan memberikan pesan inbox kepada beliau. Alhamdulillah. Nah, jadi kami sangat bersyukur mempunyai wakil seperti Bapak. Kami sangat berbangga hati karena dari sekian banyak orang-orang besar, orang tokoh-tokoh penting yang diberikan message atau pesan oleh guru-guru non sertifikasi yang kami wakili suaranya ini, mereka itu rata-rata dicuekin, Mbak. Dalam artian diacuhkan, pesan mereka tidak digubris sama sekali, bahkan ada yang diberikan semacam feedback yang kasar lah istilahnya. Sampai mereka akhirnya tidak berani lagi untuk menyuarakan pendapat mereka. Nah, kebetulan lewat Bapak menyambut dengan baik, kemudian kami juga melihat track record Bapak selama ini di dunia pendidikan secara umum itu luar biasa, dan dengan usia yang semuda ini Bapak sudah memberikan begitu banyak sumbangsih kepada dunia pendidikan kita. Karena itu kami melihat ini sesuatu yang berbeda, dan kami menyambut baik juga tawaran Bapak untuk melakukan semacam jumpa jarak jauh lah lewat member-member kita, guru-guru non sertifikasi, dan itu merupakan kehormatan buat kami. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah kami menonton acara Bapak di Metro TV, juga audiensi Bapak dengan Bapak-bapak DPR RI, DPR Pusat ya, membahas tentang yang paling hot kemarin itu adalah tentang rancangan undang-undang Sisdiknas. Nah, di mana di situ jejak digitalnya juga ada, kemudian masyarakat Indonesia bisa menonton dengan jelas. Bagi yang belum, kami harapkan untuk segera cek kembali tentang perdebatan RUU Sisdiknas. Dan kami melihat di situ Bapak adalah salah seorang yang paling vokal di dalam menentang munculnya rancangan undang-undang Sisdiknas itu. Walaupun di beberapa kesempatan Bapak menegaskan bahwa yang ditentang itu terutama adalah yang berkaitan dengan salah satu pasal di dalam rancangan undang-undang tersebut. Nah, yang muncul di dalam perdebatan tersebut adalah dualitas pendapat. Jadi, dualitas ini di satu sisi Pak Menteri menginginkan adanya pemutihan sertifikasi guru yang selama ini beliau atau banyak pemerhati pendidikan itu melihat banyak masalah di dalam situ, banyak tumpang tindih, banyak problem yang menimbulkan kesakitan-kesakitan mental buat para guru, kemudian fisik juga lumayan menyita tenaga, waktu dan biaya dan segala macam, dan juga anggaran negara tentunya. Nah, sehingga Pak Menteri memutuskan bahwa sertifikasi guru ini harus mengambil format baru, yang mana diharapkan oleh beliau 1,6 juta guru itu segera diputihkan, dan sertifikasi mereka sudah bisa dikantongi, tunjangan profesi bisa dibayarkan, dan uh, sertifikasi guru nantinya atau yang dikenal dengan istilah PPG itu dikhususkan buat generasi baru. Nah, tetapi di satu sisi penolakan yang muncul adalah dari PGRI, dalam hal ini wakil-wakil kami yang seharusnya menjadi penjembatan bagi suara-suara kami para guru, itu adalah berkaitan dengan mungkin kurang memahami atau belum membaca, atau memang di situ ada miskomunikasi sehingga PGRI berkesimpulan bahwa pemerintah menghilangkan ayat tentang tunjangan profesi 1 kali gaji pokok. Nah, yang gara-gara itulah akhirnya PGRI secara lantang menyuarakan penolakan, dan tentu saja ini berimplikasi besar di mana PGRI mewakili hampir 3 juta guru di seluruh Indonesia, powernya besar sekali di dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, bargaining positionnya sangat kuat, bahkan
ikut berimbas ke dunia politik juga. Nah, dengan adanya penolakan tersebut, uh, Pak Menteri ini menjadi patah arang. Padahal Menteri itu adalah harapan para guru ini untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Mereka sudah banyak sekali terlanjur berharap. Bahkan kita melihat RUU Sisdiknas itu adalah topik yang paling hangat selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mungkin di jagat maya. Nah, karena begitu banyaknya orang berharap kepada perubahan pendidikan Indonesia dengan rancangan undang-undang Sisdiknas tersebut, akhirnya banyak terjadi kekecewaan, Menteri patah arang, bahkan ada kesan bahwa beliau ini tidak lagi meneruskan pengajuan RUU Sisdiknas itu, dikarenakan memang ada kesibukan lain dengan P3K dan mungkin juga beliau siap-siap untuk pergi meninggalkan kabinet. Ya akhirnya besar kemungkinan RUU Sisdiknas itu tidak lagi akan menjadi pembahasan. Itu mengecewakan lebih dari 1 juta guru di Indonesia. Bahkan juga termasuk di sana yang kecewa itu saya juga mengamati sendiri di lapangan, guru-guru pesantren dan juga guru-guru PAUD. Nah, yang membuat kami agak kecewa, bahkan mungkin bisa dikatakan kecewa berat, banyak sekali guru-guru yang mengatakan demikian, karena pasca penolakan tersebut tidak terlihat adanya respon atau pernyataan resmi dari PGRI yang mengatakan misalnya kita menginginkan perbaikan dari RUU Sisdiknas tersebut. Misalnya ada semacam kalimat-kalimat yang menenangkan, dan ini berlangsung berbulan-bulan. Guru-guru ini bagaikan kehilangan induk sehingga mereka membuat grup-grup di daerahnya masing-masing, ada di grup WA, grup Telegram, sebagai macam, dan bahkan ada juga kopi darat offline kita lihat. Nah, bahkan di dalam grup yang kebetulan saya juga di dalamnya di situ sebagai adminnya, kawan-kawan ini sudah menggalang dana dan pernah melakukan audiensi langsung kepada Komisi 10 DPR RI, yang mana sebenarnya ya itu adalah hak dari PGRI seharusnya yang beraudiensi dengan Komisi 10. Namun karena ini bagaikan kehilangan induk, maka mereka melakukan sendiri audiensi tersebut. Dan kita belum tahu hasilnya, cuma memang DPR RI merespon dengan positif, tapi kita tidak tahu apa langkah DPR RI selanjutnya. Kita belum tahu di situ. Dan kita sampai sekarang masih menunggu, dan takutnya ini akan mentah kembali sehingga harapan guru ini bisa saja pupus untuk seterusnya. Nah, kemudian di saat proses menunggu ini, Bapak muncul lagi di Zoom. Nah, di dalam acara audiensi dengan guru-guru P3K yang mungkin ada aspirasi mereka yang ingin disampaikan, Bapak di situ ada menyentil sedikit tentang masalah pemutihan sertifikasi, di mana di situ Bapak mengatakan bahwa PGRI mendukung penuh dengan keputusan Menteri untuk melakukan pemutihan sertifikasi. Jadi di situ dengan sangat jelas Bapak katakan bahwa Bapak atau PGRI itu mendukung dengan pemutihan sertifikasi. Nah, namun di satu kalimat lagi Bapak mengatakan bahwa akan sesegeranya mendorong pemerintah untuk menyelesaikan PPG, yang mana guru-guru ini nantinya akan didorong masuk gerbong PPG. Dan kalau kami lihat sekilas di sana, wacana Bapak adalah akan memperbanyak kuota atau minta tambahan kuota kepada pemerintah agar PPG itu bisa secepatnya dilaksanakan. Nah, kalau melihat angkanya yang ada sekarang, 1 juta lebih guru, itu besar sekali anggaran negara yang akan digunakan kalau kita ini mau dimasukkan ke dalam gerbong PPG. Lagian, PPG selama ini tidak terbukti hasilnya. Itu sudah banyak sekali survei yang mengatakan seperti itu. Dan banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh PPG ini secara mental, terutama buat guru-guru kita yang sudah lama mereka mengajar dan bahkan sudah ada yang hampir pensiun. Itu luar biasa dampaknya, sehingga kami lebih tetap menyuarakan bahwa kami menerima usulan dari Pak Menteri bahwa sertifikasi guru dilakukan pemutihan. Itu menurut kami adalah harga mati. Sekali lagi, pemutihan sertifikasi adalah harga mati dari
harapan-harapan para guru non sertifikasi di seluruh Indonesia ini. Mayoritas dari mereka menginginkan demikian. Nah, kalau skenario Bapak itu diterapkan, anggaran negara bahkan mungkin akan triliunan keluar. Daripada anggaran negara dibuang untuk ke PPG, mending itu difokuskan untuk kesejahteraan para guru. Kemudian ada lagi harapan untuk menyederhanakan. Itu salah satu opsi yang mungkin ditawarkan PGRI adalah penyederhanaan. Yang mana kalau kita melihat di situ adalah opsinya adalah portofolio. Artinya kita kembali ke masa lalu, kembali ke zaman dulu. Dan itu pun juga gimana, itu hanya sekedar untuk memenuhi pasal undang-undang saja sebenarnya. Jadi orang kita ini banyak berpikir tersandra oleh ayat-ayat yang mereka bikin sendiri. Itu kan lucu manusia. Mereka bikin peraturan, kemudian mereka tersandra oleh peraturan mereka sendiri. Padahal gaya menteri itu sudah sangat bagus. Putihkan saja. Tidak ada satu peraturan pun oleh pakar Pak Indra Karismiaji dari Vox Populi Indonesia mengatakan tidak ada satupun peraturan penghalang jika menteri ingin memutihkan sertifikasi. Sekarang pun bisa. Sekarang pun bisa sebenarnya. Entah itu menggunakan peraturan menteri, saya kurang tahu tentang masalah hukum dan lain sebagainya. Cuma instrumen dari pemerintah itu sudah cukup banyak. Permen ada juga, bahkan jika perlu perpres. Apa susahnya? Nah, yang terpenting adalah semua orang happy dengan itu. Saya rasa tidak ada orang yang menolak, semua orang gembira, semua orang win-win solution. PGRI pun tidak dirugikan. Apa masalahnya? Yang ada ini kalau PGRI tetap ngotot mempertahankan konsep PPG, memperbanyak kuotanya, malah curiga dari banyak sekali rekan-rekan kita menyuarakan kecurigaan mereka, jangan-jangan ada apa di balik PGRI ngotot menyelenggarakan PPG tersebut. Nah, demikian aspirasi dari para guru. Tidak mungkin juga saya berpanjang lebar di video ini karena kami berharap bisa beraudiensi langsung dengan Bapak, entah itu melalui Zoom atau apapun. Yang jelas kami ingin berkomunikasi langsung. Namun inti dari apa yang ingin saya sampaikan, dan ini sepengetahuan saya adalah merupakan harapan dari mayoritas guru-guru, harapan dari mayoritas kawan-kawan kami sesama non-serdik. Semuanya sudah saya tuangkan dalam pernyataan tadi, dan sekali lagi pemutihan sertifikasi menurut kami adalah harga mati. Dan yang terakhir ingin kami sampaikan adalah bahwa saat ini rekan-rekan kami dari guru-guru non-sertifikasi ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka sudah menentukan siapa koordinatornya, akan bergerak menuju kantor pusat PGRI. Sekali lagi, koordinator tim kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bergerak menuju kantor pusat PGRI bersama kawan-kawan guru-guru non-sertifikasi yang lain, yang mana kami juga akan mengundang nantinya dari berbagai macam wartawan media nasional. Ini akan segera kami viralkan dan mungkin saja akan menjadi masalah nasional atau kasus nasional. Karena itu PGRI masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berharga buat kami para guru ini. Better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kami akan mencatat Bapak Ibu semuanya yang ada di PGRI sebagai wakil kami yang terbaik. Akan kami doakan setiap waktu jika berhasil menggolkan harapan-harapan kawan-kawan kami ini. Dan Bapak Ibu akan kami catat selama-lamanya sebagai orang yang berjasa, pahlawan terhadap para guru-guru kami untuk kesejahteraan mereka bersama keluarga. Dan insya Allah dengan terobosan dari PGRI ini akan mengangkat kualitas pendidikan di negara kita, akan menjadi tonggak awal dari kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga aspirasi kami bisa ditangkap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.